Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat ulang tutorial MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial MySQL, tetapi tercampur dengan MariaDB. Nah, kenapa kita buat ulang? Kita akan buat lebih serius dan terstruktur. Kemudian kita juga akan fokus hanya di MySQL, dan kliennya kita gunakan MySQL Workbench. Kemudian kita juga akan buat lebih mudah untuk pemula, dan kita juga akan tambahkan materi kekinian. Agenda apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan instalasi dan konfigurasi, kemudian kita akan belajar terkait dengan data definition language, data manipulation language, dan data control language. Kita juga belajar terkait dengan store prosedur, kemudian trigger, kemudian view, index, JSON, full text, dan administration. Apa itu basis data? Basis data adalah sekumpulan data yang terstruktur dan saling berhubungan, yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan bahasa SQL. Basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis informasi seperti daftar putar lagu, galeri foto, keranjang belanja, dan lain-lain. Basis data relasional menggunakan tabel untuk memodelkan data dan hubungannya. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional open source yang populer di dunia. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan untuk aplikasi web dan bisnis online. Ini adalah perangkat lunak open source yang tersedia gratis di bawah GNU license. Dikenal dengan kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. MySQL dibuat oleh David Axmark, Michael Widenius, dan Alan Larson pada tahun 1995. Ketiganya adalah pendiri perusahaan Swedia bernama MySQL AB. MySQL pertama kali dirilis pada tahun 1995. Versi awal MySQL hanya mendukung beberapa fitur dasar, tapi hingga saat ini sudah berkembang sangat pesat. Pada tahun 2008, MySQL AB diakuisisi oleh Sun Microsystems. Sun kemudian diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. MySQL, apa arti nama MySQL? MySQL mendapatkan namanya dari putri salah satu pendirinya, yaitu Monty Widenius yang bernama My. Kemudian menggabungkannya dengan istilah SQL, sehingga kita bisa mendapatkan istilah MySQL. Manfaat menggunakan MySQL, nah salah satunya dia gratis dan open source, kemudian mudah digunakan, kemudian cepat dan andal, dan juga banyak penggunanya. Fitur dan cara kerja MySQL. Cara kerja MySQL, MySQL adalah sistem database client server. Ini berarti server database menyimpan data dan aplikasi klien terhubung ke server untuk mengakses data. Aplikasi klien menggunakan bahasa query terstruktur atau SQL untuk berkomunikasi dengan server database. Kemudian MySQL menyertakan sejumlah fitur yang menjadikannya sistem database yang kuat dan serbaguna, yaitu mendukung multi-table, mendukung relasi table, dan juga mendukung indeks. Kemudian ada akuisisi MySQL oleh Oracle. MySQL telah diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2009. Akuisisi ini menimbulkan kekhawatiran antara komunitas open source karena Oracle juga memiliki database yang cukup terkenal, yaitu Oracle Database. Tetapi Oracle berkomitmen bahwa MySQL ini akan tetap open source. Sehingga pada tahun 2018 MySQL rilis pada versi 8-nya. Oracle juga telah berinvestasi dalam komunitas MySQL. Nah, pada tahun 2023, MySQL masih menjadi salah satu sistem manajemen basis data open source yang paling populer. Kalau misalkan kita lihat di situs Stack Overflow, MySQL menempati posisi kedua setelah PostgreSQL. Ada dua jenis lisensi MySQL. Yang pertama ada Community Server, yang kedua Enterprise Edition. Bedanya, kalau Community Server kita bisa menggunakan secara open source di bawah lisensi GNU. Kemudian untuk Enterprise Edition ini versi komersial di bawah Oracle.
Fitur tambahannya bisa mendapatkan Oracle Enterprise Manager untuk MySQL, kemudian bisa mendapatkan Oracle MySQL Backup dan Pemulihan, bisa mendapatkan Oracle MySQL Security Advisor, dan juga tentunya support. Nah, ini perbandingan tabelnya ketika kita menggunakan license open source dan juga komersial. Bagaimana untuk mulainya? Kita akan coba untuk menginstal dan melakukan konfigurasi. Sekarang kita akan melakukan setup dan konfigurasi. Kita akan menggunakan Docker untuk setup kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan installer Windows ataupun Linux, nanti saya sertakan link tutorialnya di kolom deskripsi di bawah. Sebelumnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya. Nah, silakan teman-teman buat yang belum menginstal Docker, silahkan install dulu Dockernya. Bisa download dari Docker desktop ini ya. Nah, download dan sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan Docker juga bisa ya. Teman-teman langsung download aja di sini dari mysql.com, kemudian scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada MySQL Community Server. Ini tinggal diklik dan teman-teman tinggal pilih untuk installer sesuai dengan sistem operasinya ya. Nah, nanti untuk link tutorialnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, yang saya akan download di sini untuk MySQL Workbench-nya. Saya akan klik yang ini. Kemudian saya akan download yang Windows installer yang ini ya, karena saya menggunakan Windows. Ini teman-teman tinggal klik download, kemudian pilih yang bawah ya, no thanks. Kita hanya mendownload saja, tidak perlu login. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, saya akan langsung membukanya. Saya memiliki installernya di sini. Sebelum kita menginstalnya, kita akan setup dulu untuk Dockernya. Nah, pastikan teman-teman sudah mendownload dan menginstalnya. Saya sudah login dan juga sudah menginstalnya ya. Ini sudah ready untuk digunakan. Teman-teman buka terminal dan buat folder untuk projectnya. Nah, saya akan buka foldernya menggunakan Visual Studio Code. Seperti ini. Nah, ini akan terbuka ya. Saya akan pilih yes. Nah, di dalamnya saya sudah memiliki folder. Nah, teman-teman bisa ambil link untuk config-nya di bawah ya, di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan di sini untuk contoh database latihan kitanya. Nah, kita akan buat beberapa config di sini di dalam Docker MySQL ini. Nah, saya akan buat beberapa folder. Saya akan buat new folder di sini. Saya akan tambahkan di sini data ya. Nanti data ini untuk menyimpan database datanya. Jadi ketika nanti kita up Docker kontainer ini ke tempat lain, kita tidak perlu memulainya dari awal lagi. Kemudian saya juga akan membuat Docker Compose di sini. Saya akan buat file Docker compose.yaml. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan beberapa config. Saya akan buat di sini versi. Nah, versinya saya akan isi dengan 3. Kemudian saya akan buat service. Nah, di sini saya akan buat service, kemudian saya akan ganti ini dengan DB. Nah, ini kita akan menggunakan image-nya MySQL. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan versi yang terakhir, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, MySQL sebenarnya sudah memiliki versi 8.3 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini MySQL Community Server, ini udah 8.3, tapi kita akan menggunakan yang versi 8.0.36. Ini yang stabil saat ini ya. Dan ini yang paling kompatibel dengan MySQL Workbench. Kita akan gunakan yang itu. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang terakhir, tinggal gunakan MySQL. Ini kasih titik 2 latest ya. Ini kalau mau menggunakan yang terakhir. Tapi saya akan menggunakan versi 8.0.23 seperti ini.
Kemudian saya akan tambahkan di sini restartnya selalu. Oke. Kemudian saya akan tambahkan di sini environment. Environmentnya saya akan buat kita akan tambahkan seperti ini. Jadi nanti untuk root passwordnya saya menggunakan root lagi. Kemudian akan dibuatkan database baru namanya MyDB, ini untuk testing nanti. Kemudian saya buatkan juga user baru myuser, dan passwordnya mypassword untuk yang ini. Tapi rootnya akan menggunakan root. Oke, kemudian portnya kita akan menggunakan 3306 di portnya ya. Kemudian saya akan tambahkan di sini volume ya. Saya akan buat di sini volume. Volume ini supaya kita bisa membaca dari luar sini ke dalam kontainer kita. Nah, saya akan mengambil data, berarti nanti folder yang ini akan dibaca. Kemudian di dalam kontainernya nanti akan masuk ke var, kemudian lib dan mysql. Nah, ini akan saya simpan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk up ini. Nah, caranya teman-teman tinggal buka terminal, saya akan tekan Ctrl J. Nah, ini ya. Nah, dalam terminal kita bisa up ini dengan perintah docker. Nah, teman-teman bisa gunakan compose ya. Docker compose up ini kalau misalkan teman-teman ketika nge-up pertama kali dan ingin selalu terbuka ya terminalnya. Nah, up seperti ini. Nih. Ini tidak ada konfigurasi karena kita berada di folder 00 ya setupnya. Berarti ini harus berada di folder 00. Berarti kita masuk ke situ, kemudian kita up. Oke, ini proses create ya. Nah, kita bisa lihat lagi di dockernya. Nah, ini sudah ada ya. 00 docker mysql sudah up. Nah, di dalamnya ada yang sudah terisi. Oke, ini bisa kita kalau misalkan ingin running di background, kita Ctrl C ya. Masih copy sebenarnya ke sini tuh. Kalau misalkan ingin running di background, kita bisa gunakan docker compose up, kemudian kita tambahkan min d. Ini supaya dia runningnya di background. Jadi kita bisa tutup ya. Nah, ini sudah jalan. Tanda jalannya teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini sudah ada nih dari kontainernya. Nah, kita juga bisa langsung mengaksesnya. Nah, kita akan clear screen. Saya akan coba mengaksesnya. Kita cek dulu. Kita gunakan docker. Misalkan kita cek dulu PSA-nya ya. Nah, ini kontainer yang aktif. Oke. Kemudian kita akan coba mengaksesnya. Kita gunakan docker, kemudian kita akan eksekusi yang ini ya. 00 docker mysql db1. Nah, 00 docker mysql db1 ini sama ya. Kita akan akses terminalnya, busnya ya. Oke, kemudian kita baru login mysql-nya. mysql script u root script p. Nah, kita masukkan tadi passwordnya adalah root ya. Enter. Nah, kita sudah masuk ya. Nah, berarti ini sudah jalan. Kita bisa perintah show misalkan database. Ini sudah ada. Dan MyDB yang tadi kita buat sudah dibuatkan juga di sini. Oke. Kita akan exit. Oke, kemudian kita akan exit juga. Kita akan clear. Nah, ini sudah jalan. Sekarang kita akan menginstal untuk MySQL Workbench-nya. Kita akan buka. Nah, ini hasil downloadnya. Kita tinggal double klik. Ini saya akan next, kemudian next. Kita akan pilih complete aja dan kita install. Oke, ini sudah selesai. Kita akan pilih finish. Dia akan terbuka seperti ini ya.
Nah, sekarang kita akan membuat sebuah koneksi baru. Teman-teman tekan simbol plus yang MySQL connection ini. Tinggal klik, maka muncul pop-up untuk config-nya. Kita akan masukkan di sini localhost. Kemudian kita akan masukkan passwordnya di store in value ini. Kita masukkan root, karena password kita adalah root ya. Kita tekan OK, kita tekan tes koneksi. Ini sudah terhubung. Kita tekan OK dan kita OK. Nah, kita tinggal klik yang localhost ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman MySQL Workbench kita. Nah, kita akan coba untuk menampilkan database apa yang kita punya. Kita gunakan show database seperti ini. Kita run. Nah, ini adalah database yang kita punya. MyDB yang tadi kita buat menggunakan Docker Compose juga ada di sini. Oke, sekarang kita akan restore database yang akan kita gunakan untuk bahan latihan kita selanjutnya. Teman-teman buka tab administration ini, kemudian pilih yang data import atau restore. Pilih ini, kemudian pilih tab yang import from shop. Nah, yang ini dipilih, tekan browse. Nah, teman-teman cari tempat penyimpanan backupnya. Saya menyimpan di folder 00 Docker MySQL, kemudian backup dan inventory new. Ini ya. Kita tekan tombol start import. Nih. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa close. Oke, sekarang kita akan jalankan kembali. Kita refresh. Nah, inventory sudah masuk. Teman-teman juga bisa klik yang skema ini, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ada inventory. Teman-teman bisa lihat tabel yang kita punya ya. Nah, ini akan kita gunakan. Kemudian kita juga bisa melihat relasi tabelnya. Teman-teman masuk ke database, kemudian ada resource engineer. Nah, kita akan pilih yang localhost ini. Kemudian kita akan next. Kita pilih yang inventory, MyDB-nya kita uncheck. Kita next lagi, next, execute. Kemudian next dan finish. Ini adalah database yang kita punya dan relasinya ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk latihan ke depan. Nah, ini akan saya coba uraikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.